Kalau dari pribadi nanti istri saya. Kan Bapak juga kan tahu kan, kalau kami ini ketua, Parna, sekretaris, itulah bendahara, Pak Amintas, Anggota. Pak Amintas sama Nyonya, anggota Puan Parna di Kapling Bali. Oke. Jadi keluh kesah yang terutama itu sebenarnya yang sakit. Jadi satu hari ini ini yang ketiga lah kami kunjungi. Ternyata kunjungan terakhir itu nggak hanya sakit yang jadi keluhan anggota Puan Parna itu. Artinya bertambah keluhan. Iya, ada. Ternyata efek dari sakit itu dari sakit itu menimbulkan efek yang negatif lah. Dan ini secara sosial inilah yang sebenarnya yang harus dibantu. Ya. Nyata gitu. Jadi Inang ini tadi curhat sama kami. Inilah suamiku udah nggak ada penghasilan, anak gantung kuliah, mau diterusin dari mana uang? Ya. Mau minta tolong, sama kakak minta tolong, itu kan. Mungkin karena doa ibu ini juga kami ketemu. Jadi kami pun bilang, kan di beberapa mahasiswa itu kan adanya yang kita dengar dia bisa dapat keringanan atau bantuan apa istilahnya program beasiswa bagi orang yang kurang mampu. Iya, jadi jalurnya. Jadi aku bilang kenapa nggak tanya sama anggota Puan kita yang ada di Kapling Baru ini. Ya. Kebetulan dia anggota dewan. Mau bilang kenapa nggak kita tanya aja dia langsung. Jadi itulah makanya tadi itu telepon. Seharusnya besok, tapi Pak Amintas ini tanggapnya luar biasa. Kalau mau sekarang lah, gitu. Ya di situ kami terus terang ya. Ini kan nggak diduga-duga, bukan direncanakan. Ibu ini sangat semangat. Jadi untuk lebih jelasnya keluhannya sama ibunya aja coba bisa. Ya, silakan Bu. Tulang emak sakit sebenarnya alih saya gula. Ya. Jadi sebulan lewat pada amputasi jari. Ya. Terus menyusun sedanan yang amputasi. Anak teranggur besar yang status negara sekolah semua. Itu tadi curhat sama orang amang ini di rumah pas kunjungan kasih. Jadi dikasihlah saran, ayo kita jumpai bapak itu bisa membantu, dan kebetulan dia di pemerintahan. Ya mudah-mudahan nanti bapak itu terbuka itulah gimana lah masuk bapak, gimana biar bisa ada keringanan untuk anak itu tanggung untuk diberhentikan gitu, sayang gitu. Artinya kan gini, yang keluhannya harus to the point. Masalah pendidikan akan beda penanganan, masalah kesehatan akan beda penanganan. Jadi dari dua masalah itu harus mendapatkan dua solusi. Nah, kalau untuk bantuan pembiayaan kesehatan, kita kan sudah ada BPJS. Nah, terus kalau Indonesia namanya Kartu Indonesia Sehat. Dan pemerintah itu mendelegasikan kepada pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di bidang pembiayaan kesehatan. Dan kami anggarkan itu di APBD. Nanti yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan mengajukan ke kelurahan, nanti kelurahan turun tim pencacahnya. Baru dari situ baru ke dinas sosial dan ke dinas kesehatan. Itu alurnya. Nanti bisa kami bantu fasilitasi melalui
tim kami. Itu untuk kesehatan. Kalau untuk namanya program untuk pelajar yang ada Indonesia kartu Indonesia Pintar itu KIP ya, itu kita harus masuk dulu di daftar pihak yang membutuhkan. Ada masuk di program PKH ya ini. Paham nggak PHK? PKH. PKH. Ya. Dan kebetulan memang Nah kalau itu sudah dapat berarti ada peluang. Artinya tidak terlampau susah lagi karena apa? Program itu kan ada dan harus didata kemudian diverifikasi yang penerima manfaatnya. Nah itu nanti bisa kita ajukan untuk ada pembiayaan di bidang pendidikan. Yang penting dasarnya mereka sudah mendapat ikut PKH. Ya, itu mungkin yang bisa saya berikan. Nah nanti Inang dari RT RW ambil surat keterangan baru ke kelurahan. Di kelurahan nanti setelah selesai aku telepon lurahnya, dari situ baru kalau Inang nggak bisa, tim kami nanti ke Dinsos sama ke kesehatan, dinas kesehatan. Itu mungkin Nang. Kita akan, kalau kita kunjungan apa keluar anggota, ya setidaknya kita bisa tampung, kemudian kita nanti bisa ke alamat kerja apa yang bisa memberikan solusi. Jadi tadi yang paling urgent adalah biaya kuliah anak, itu yang paling ini kan, yang paling urgent paling. Jadi kalau boleh itu yang lebih diutamakan dulu. Ya, untuk mendapatkan itu kan nggak bisa cepat prosesnya. Jadi mungkin menunggu waktu. Besok kan udah libur. Mungkin mulai tanggal 2 sudah bisa pengajuan ini. Mungkin melalui kantor lurah juga. Baru nanti ke Kesra. Nah, kira-kira kantor lurah kelanjutan berikutnya udah tahu? Nanti kami. Ya. Karena kemarin kami dengar tadi Inang ini mengurus surat pintar, Kartu Indonesia Pintar. Indonesia Pintar itu nggak bisa dapat kartunya. Jadi itu mungkin tadi kan kita cerita. Saya sudah coba urus, tapi kartunya nggak pernah keluar. Udah berapa lama diurusin? Ada bukti pengurusannya? Iya. Itu satu solusi. Kalau nggak ada lagi urus ulang nggak apa-apa, cuman kita kan udah kesini, jangan sia-sia, jangan nggak diurus, ya. Iya. Jadi jangan gantung perjuangan itu. Harus tanggal 2 ya masuk ke Tanggal 2 masuk kerja. tanggal 2 pastikan kalau perlu kendaraan atau apa, kedua siap. Nah, jadi kalau dari Puan Parma ya, selain mengunjungi orang sakit, ya bisa kami merangkul apa yang menjadi kebutuhan yang urgent lah. Jadi dalam arti mungkin dari kesehatan, dari ekonomi. Jadi kami berterima kasih ke Bapak Amintas Tambunan ya. Dengan kami telepon tanpa jeda langsung menanggapi dengan siap. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ini nilai poin bisa dari kami BPH, bisa juga dari Pak Amintas sendiri nih. Apakah karena BPH nelpon Pak Amintas langsung siap? Apakah memang Pak Amintas karakternya memang kayak gitu? Ya mudah-mudahan dia memang kayak gitu. Tapi memang karakter Amintas adalah sikap. Karena sebelum ini juga saya pernah berhubungan langsung. Jadi ya gitu ya. Iya. Jadi gini, ini himbauan. Setiap saya reses dan juga melalui RT RW saya pesankan bagi teman-teman yang dulunya peserta BPJS secara mandiri
lalu tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap lagi, langsung melapor. Kan bisa online. Nah ini masalahnya, kita agak sepele, tidak melapor bahwa kita tidak punya penghasilan atau menganggur, sehingga itu berlarut-larut sampai berbulan-bulan atau bertahun. Nah ketika kita sakit, kita mau aktifkan itu harus bayar. Nah Jadi itu menjadi istilahnya masalah. Malu miskin tapi merana gitu ya. Merana. Seharusnya, jadi gini, seharusnya mendapat kesempatan untuk pelayanan dari pemerintah melalui pembiayaan kesehatan itu. Tapi karena nggak lapor, nah itu masalahnya. Nah ke depan saya sering himbau itu kepada teman-teman, harus langsung lapor. Jadi kalau dia tidak lapor sampai bertahun-tahun harus dibayar denda. Nah kemarin-kemarin ada kita buat pemutihan, ya lewat. Jadi BPJS Amang itu masih jalan. Kalau dia udah penerima manfaat PKH, udah itu masih jalan. Terus itu Begini ya Bang. Tadi kan tadi juga kita kan kunjungan ke keluarga Yanti. Keluarga Yanti. Jadi dulu mereka menggunakan fasilitas BPJS yang dari pemerintah. Tapi diputus. Setelah itu rumah sakit mengetahui ada anaknya sudah bekerja. Ya. Sementara lain itu pun kerja tidak kerja karena kerjanya bangunan. Jadi sekarang sudah diputus. Jadi kunjungan kena itu sekali sebulan pasti akan kontrol kena gula. Enggak. Lagi ada pertemuan Kak, nanti aku telepon. Lanjut. Ada gula, jadi kan harus kontrol terus. Jadi kalau seperti Oke, saya udah paham itu. Kalau ditemukan di antara keluarga itu sudah produktif, punya penghasilan, berarti dia sudah bisa menanggung keluarga. Itu prinsipnya pemerintah. iya. Itu diputus. KIP itu sampai kantor lurah aja. Nanti baru kita usulkan. Jadi gini, saya tidak memberikan janji yang muluk-muluk. Ini sakit kedengaran, seolah-olah saya nggak peduli. Begitu itu di verifikasi, itu pengusulan. Nah, biasanya contoh kita breakdown ke anggaran daerah. Penganggaran untuk tahun 2024 kami sudah selesaikan di pembahasan anggaran di 30 November 2023. Artinya siapa yang ditanggung di situ sudah terdaftar masuk di Maret 2023 pengusulan. Artinya berapa keluarga yang kurang mampu sudah tercatat di situ berapa orang. Dan itu akan dianggarkan di 2024. Jadi penerima itu sudah dicatat di Maret 2023. Jadi sistem penganggaran seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan oh itu bisa saya bantu. Saya bantu, tapi prosesnya saya tidak bisa melangkahi sistem. Ya, kalau kita usulkan sekarang, berarti itu bisa masuk di Maret. Paling hebat itu kalau kita kawal itu masuk di perubahan penganggarannya. Karena itu kan kami anggarkan. Misalnya untuk keluarga tidak mampu biaya pendidikan sekian, kesehatan sekian. Nah, biasanya ada itu program langsung dari pusat. Dari teman-teman kita yang terpilih sebagai anggota DPR RI. Nah, teman-teman saya banyak dapat itu karena ada koneksinya. Nah, itulah perlunya kita ada orang yang mewakili kita di setiap tingkatan DPR RI, DPRD provinsi dan kota. Nah, kalau beban tugas kami di kota ini banyak. Ketidakmampuan pembiayaan itu secara mutlak dari pusat itu didelegasikan menjadi tugas kami di daerah. Misalnya kesehatan itu, makanya ada kalau dulu istilahnya ada Jamkesda. Itulah biaya yang harus dihitung. Nah, peserta Jamkesda ini akan dihitung berapa kira-kira peserta yang harus menerima manfaat, yang harus dibiayai. Yaitu keluarga harapan. Harus dihitung. Jadi nggak bisa begitu ujuk-ujuk diusulkan langsung terima. Bayarnya dari mana? Misalnya gini contoh, kita belanja untuk hari Minggu mendatang. Kita udah catat itu. Mulai sekarang. Nggak mungkin nanti hari Minggu kita di pasar baru kita pikir apa yang mau dibelanjakan.
Itu sistem pemerintah. Udah planning Harus ada planning. nomor 1. Jadi pemerintah membuat planning itu 1 tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Itu sesungguhnya. Nah, jadi yang penting saya tidak memberikan janji, saya akan coba. Kalaupun bisa cepat, tepat, atau ada kuota, atau ada yang mengundurkan diri, mungkin bisa diisi. Seperti itu, nah. Gimana? Oke. Nah, Ada yang mau ditanya? Langkah yang mau dikerjakan tahu? Tidak bingung? Berarti perlu diulang lagi enggak? Alah. Udah tahu ya? Jadi gini, apa yang ini kan ini bantuan dari pemerintah Iya. yang harus melalui sistem. Maksud saya begini, yang kuliah di Jogja itu semester 6, Bulan 1 ini bisa sekarang. Ini kan udah mau pergantian. iya, semester 5. semester 5. Berarti di di bulan 1 berarti dia udah harus bayar UKT. UKT-nya berapa? Dia 850 per bulan. Oh, bayar per bulan per bulan. Kenapa per bulan per bulan? Uang itu di tempat. Kampus apa itu? MBY. Dijual. Oh, mercubuana. Jadi kan mana dari Parna? Ya tekan les lah. Kalau dari Parna untuk bidang pendidikan kebetulan belum ada. Maksud saya kan gini tuh lah. Ini kan apa namanya ya? Masalah kita juga. Iya. Disitulah Parna harus masuk memberikan sosial. Sebetulnya kan kita mungkin ibarat gunung, ada lembah diratakan jadi sama. Ada yang berpenghasilan mungkin bisa dibantu, membantu yang kurang mampu. Itu yang perlu kita ini. Itu kita memang update kemajuan, tapi memang kita tetap fokus di sosial, ya, tetap di sosial. Dalam arti tetap prinsipnya berpihak kepada yang kalah, yang Iya. sakit, yang kurang apa. Nah, disinilah kami dari BPH, ya kalau ada masukan seperti ini berarti ada kemungkinan kami bisa dapat ya, tanpa biaya, tanpa kekuatan kan orang nggak bisa bantu. Iya. Nah, mungkin kedepannya aku yakin kalau tindakan kita nyata, jadi kurasa dari Bapak Amintas pun bisa membantu memberi akses kemana yang bisa, kalau memang kumpulan ini mau diarahkan, dikembangkan ke pendidikan, tidak aja mengurusin atau memperhatikan yang sakit aja. Sementara ini kan hanya yang sakit aja, karena itu yang paling menderita. Kalau ke depan ada peluang Pumuan atau BPH bisa membantu proses pendidikan, itu kan berarti mencerdaskan bangsa ya. Kenapa harus dihalangi? Memang nggak ada yang menghalangi, cuma respon masyarakat itu tuh yang terbatas. Iya, sebenarnya. Kemudian, ya mohon maaf lah, di negara kita itu sistem administrasi masih lemah. Kenapa lemah? Yang kita daftar hari ini yang harusnya 2024 itu kan verifikasi. Kadang data itu yang tak masuk, data yang kemarin-kemarin masuk. Penerima PKH juga seperti itu, nah. Ada yang data sebelumnya tetap masuk. Begitu ada perubahan data dari daerah, itu di pusat tetap data-data yang usang sama, makanya yang meninggal itu masuk. masuk. Iya. Itu yang menjadi kendala. Nah, kami sudah pernah diskusi soal itu, termasuk di BPS. Sama juga. Kata mereka iya. Nggak mungkin kita pukuli mereka. Tapi kalau kita lebih fokus di aktivitas Parna. Iya, Parna. Jadi kalau masalah eksternal ada kendala itu memang sih hambat kegiatan ya, tapi apa yang mau diperbuat? Nah, cuman kalau kita tahu seperti ini, ternyata anggota dewan itu
ya punya peranan ke masyarakat atau ke contohnya lah untuk keluhan ini ya, ya berarti kenapa harus takut gitu loh untuk mengembangkan penguan ini ke lebih lebih bagus. Jadi ini aja, Bapak Amintas Sembunan. Jadi kalau saya pribadi sih yang paling utama itu respon ya, respon positif ada. Nah, Jadi begini, respon itu ada dan itu akan baik ketika ada solusi. ya Solusi itu ada betul. ketika dengan orang yang tepat. Ya, ya. Jadi kalau apa gunanya kumpulan ini kita buat? Hmm. Kalau nggak bisa bermanfaat untuk anggota. Makanya berapa hari ini semua ya kita siap bantu ya. Cuman bukan pribadi kami, jujur aja yang bantu nggak pribadi kami. Cuman tetap kami mencarikan kemana titik yang bisa ditemui. Nah, jadi saat ini yang jelas karena memang Bapak Amintas Tambunan ini anggota Punguan, ya yang terdekat dulu kami bawa. Ngapain? Nah gitu loh. Jadi eh, kekuatan untuk dibantu itu pasti lebih lebih direspon gitu loh. Oke, baik, untuk nanti kewajiban ataupun perhatian pemerintah saya usahakan. Kalau dari pribadi nanti istri saya. Jadi gini, aku panggilan tulang ya. Iya, iya. Opung saya dari Sibisa ke Ambarita, Yang tahu Martuto? istrinya baru tahu Tahu maksudnya. Martuto? Kalau nggak tahu, biar Istri, sekalian istrinya dikasih tahu. istrinya baru sudah buta. Kemudian anaknya ini menikah rumah Orbo. Pertama lu benar bolak, kamu main Iya. sampai tiga sudut. Habisi hami tu tolping, baru sudah buta. Baru sialagan simar mata, rumah Orbo sudah buta. Sudah buta ramahan bono. Terima kasihlah Abang atas responnya. Tadi memang betul-betul angkat tangan, aku di situ ditelepon Bapak Sipia langsung diresponi. Ya makanya langsung usulkan temanilah aku. Nah, ternyata welcome Bapak untuk kami. Ya sekali lagi terima kasihlah Abang. Betul, bahasa Inggris. Makanya Jadi gini, yang tulang. Terima kasih kalau ini bisa terwujud. Itu aja. Podcast ini sangat berfungsi untuk siapapun, mau dia orang berkepentingan, mau dia masyarakat biasa, mau pokoknya semua lapisan masyarakat. Kenapa? Dengan podcast ini kita bisa bicara, kita bisa sampaikan, ya, kita bisa sampaikan kepada orang yang kita anggap dia tepat. Jadi kalau Anda punya keluhan, mau cerita-cerita, hubungin ya podcast Fidel Maniuruk, rekan pro.